Ya Tuhan, sejak Engkau memanggil kami, memilih kami menjadi umat-Mu, di dalam hati kami ada sebuah kerinduan serupa dengan Engkau. Itu berarti kami harus sesuai dengan Engkau, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami dalam hidup ini berusaha mengendalikan diri kami, kehendak kami, dan kami mencari kehendak-Mu, kebenaran dalam kehidupan ini. Tuhan, itulah doa dan permohonan kami. Kami rindu serupa dengan Engkau, namun di dalam kedagingan kami, dalam hidup duniawi kami diperbudak oleh keinginan, keegoisan, dan kami lupa bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi terang, pembawa kebenaran. Tuhan, biarlah firman yang kami baca, firman yang kami renungkan, firman hidup itu memberi kehidupan kepada kami, dan kami menjadi terang di tengah dunia ini, bukan karena kehendak kami, tapi karena kehendak-Mu di dalam diri kami. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah pada hari ini ya Tuhan. Baik jemaat-Mu yang hadir secara onsite ataupun yang ada di rumah, Tuhan biarlah Engkau menolong kami. Karena kehidupan kami ini sungguh rapuh. Kami mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Bahkan kekhawatiran seringkali menghimpit kehidupan kami. Tuhan, kami betul-betul memohon belas kasihan-Mu. Roh Kudus, hadirlah dalam hati dan pikiran kami. Hadirlah dalam pikiran dan kuasailah pikiran kami yang kerap kali bertindak liar, bahkan menyangkal Engkau sebagai Tuhan. Demikian pula hati kami yang seringkali cemas, dipenuhi kekhawatiran dan lari daripada Engkau. Tuhan, tolonglah, firman-Mu berbicaralah kepada hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita juga dengan sikap hormat kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena baik ibadah di tempat ini dengan kesulitannya tersendiri, mungkin ada yang pengen beribadah tetapi memiliki kekhawatiran, atau kadang dalam beribadah melihat sesuatu, pikiran kita terdistrak, teralihkan sehingga tidak bisa fokus kepada Tuhan. Di rumah sama halnya, ada banyak hal yang bisa membelokkan pikiran kita. Bahkan hati kita pun kerap kali menipu diri kita. Karena itu betul-betul kita perlu memohon belas kasihan yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian firman baik dari Injil Yohanes ataupun dalam kitab Kejadian yang kemarin dibahas oleh penginjil Beni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya di masa pandemi ini akhirnya kita semua khotbah kita rekam ya, dan berbagai khotbah dari gereja lain juga direkam. Ini ada hal yang baik saudara ya. Jadi kita kalau lupa kita bisa melihat lagi ya, dengan adanya teknologi itu sangat baik. Saya kemarin ibadah mendengar penginjil Beni khotbah, saya belajar lagi, saya lihat lagi,
saya bersyukur karena firman Tuhan itu bisa berbicara setiap waktu dalam kehidupan kita. Namun bukan sekedar melihat, mendengar. Hati kita perlu kita persiapkan, saudara ya. Ini hal yang penting. Ya, kenapa kadang kita tidak menerima firman Tuhan? Kadang-kadang sikap hati kita, ya. Contohnya sederhana, saudara ya. Kalau saudara dikasih makan enak, tapi hati saudara lagi panas, lagi marah, nggak bisa nikmatin makanan, betul? Ya, dalam mendengar firman Tuhan. Maka kalau kita perlu belajar dari orang-orang Yahudi, sebelum hari Minggu, hari Sabat, hari Sabtu itu persiapan. Ya, jadi saya ingin beri kesaksian. Ya, kalau saudara ingat almarhum Bapak Kardianto yang pernah melayani di sini sebagai koster dengan segala keterbatasannya, tapi satu hal yang saya harus apresiasi. Ini juga dilakukan oleh ketua majelis kita, saudara ya. Sebelum besok Minggu ibadah, dia baca natsnya Alkitab. Sebelum besok Minggu ibadah, dia persiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Dan itu yang kita butuhkan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya kembali membaca, merenungkan apa yang dikhotbahkan kemarin, hati saya kembali bergolak. Hati saya penuh damai, seperti kagum akan firman Tuhan. Walaupun minggu sudah dengar, saya lihat lagi, saya kagum. Bahkan kadang-kadang saya dengerin khotbah saya sendiri pun saya kagum, saudara, dalam pengertian, kok saya mikir gitu ya? Saya kadang merasa ajaib bukan diri saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sikap yang penting, baik ibadah di gereja, baik ibadah di rumah. Karena itu saya ajak kita kembali membaca Injil Yohanes pasal 1 sampai 5, firman yang dibawakan oleh penginjil Beni. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, ini digambarkan, diuraikan penginjil Beni bahwa betul-betul firman Tuhan itu hidup dan dia menjadi terang. Dalam hal ini kita lebih memaknai kepada moral. Dalam hal ini terang sebagai kebenaran Allah, dan terang itu adalah hidup. Nah, saya mengkaitkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saudara-saudara, kita melihat Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saudara, terang dalam konteks ini betul-betul terang seperti fisikal mata kita melihat adanya sinar matahari. Namun ketika kita melihat bagian ini, ada hal yang sangat penting yang perlu kita pahami, saudara ya, bahwa kitab Kejadian ini ditulis menurut banyak penafsir dan kesepakatan para teolog, kemungkinan besar itu oleh Musa. Padahal Musa itu kira-kira 3.400-3.500 tahun yang lalu, sekitar 1.500 sebelum Masehi. Sementara kejadian alam raya ini itu bisa ribuan tahun sebelumnya. Lalu bagaimana Musa ini memahaminya? Dan kita perlu tahu bahwa konteks Musa menuliskan bagian ini belum ada teropong.
Ya, belum secanggih kali ini. Saya tidak ingin mengatakan kali ini canggih dalam pengertian hebat. Saya tidak ingin katakan demikian, karena pengetahuan pun sampai hari ini sesungguhnya bukan pengetahuan yang pasti, karena pengetahuan kita terus berkembang. Itu yang harus digarisbawahi. Sementara di dalam kita memahami firman Tuhan, penafsiran kita juga terus berkembang. Dua hal yang sulit digabungkan. Karena itu ditantang orang-orang percaya, di mana imanmu diletakkan? Kepada mitos, cerita-cerita dunia ini, kepada Alkitab, atau kepada ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Semuanya dibutuhkan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada apa yang diuraikan oleh penginjil Beni, bagaimana bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Di dalam Injil Yohanes, tanpa Dia tidak ada yang dijadikan. Dan kemudian digarisbawahi bahwa kalau Tuhan Maha Kuasa, ya, Tuhan Maha Kasih, Tuhan itu luar biasa moralitasnya. Lalu mengapa ada penderitaan? Ini yang sering kali dibahas, dan di sini yang ingin saya ingatkan, saudara-saudara, saya ingat ketika belajar sistematik waktu kuliah, berarti 20 tahun lalu kira-kira, saudara ya. Itu ketika Pendeta Rahmiati berkata, ingat atribut Tuhan, sifat Tuhan, kemahakuasaan Tuhan itu tidak berarti sama dengan cara kerjanya. Contohnya gini, saudara ya, kalau kita ini sebagai orang tua yang baik, yang sayang kepada anak, kita kadang nyubit anak enggak? Kita kadang menghukum anak enggak? Kalau kita ngomong kita orang tua yang baik lalu tidak pernah marah kepada anak, hati-hati saudara. Ya, kadang-kadang kita perlu tahu kita marah itu untuk mendisiplin. Ya, itu kita. Lalu bagaimana dengan Allah yang maha kuasa, yang maha kasih di tengah-tengah dunia yang berdosa ini? Allah mengendalikan alam ini. Karena itu baik kejahatan, baik itu perbuatan yang menyenangkan, itu semua ada dalam kendali Tuhan. Penyakitkah? Peristiwa-peristiwa bencanakah? Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita dikasihi Tuhan, lalu kita merespon kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, Tuhan punya kendali. Tapi kalau kita dibiarkan Tuhan, orang-orang yang tidak berkenan di hati Tuhan itu dibiarkan Tuhan, maka dia liar. Maka dia dikuasai oleh kehendaknya, hatinya sendiri. Karena itu jangan kita bingung, Allah yang maha kuasa, maha kasih, pencipta, kenapa membiarkan kesulitan penderitaan? Saudara, di sini bukti yang digarisbawahi penginjil Beni bahwa justru di sana membuktikan kemahakuasaan Allah. Saya lompat ke dalam kitab Kejadian, saudara ya. Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Bahasa langit dan bumi ini bisa membuat penafsiran yang banyak. Tetapi kalau kita kontekskan, tarik pada hari ini, Musa memahami langit dan bumi ini segala sesuatu, baik yang nampak ataupun tidak nampak. Jadi kalau kita tarik dalam pemikiran kita hari ini, Allah menciptakan bukan sekedar langit dan bumi, tetapi alam raya semesta ini, segala galaksi dan bintang-bintang yang ada, bahkan makhluk-makhluk yang tidak nampak. Artinya malaikat, artinya apapun itu, semua ciptaan Tuhan. Allah menciptakan segala sesuatu. Dan pada ayat yang ketiga dikatakan, lalu Allah berfirman, jadilah terang. Saudara, kitab Kejadian pasal 1 bukan berarti hanya dipahami
Oh, Tuhan menciptakan, kalau orang-orang sekarang sudah mengerti kan ya, ini ada planet bumi ya, ada 9 planet waktu saya sekolah dulu. Kalau sekarang anak sekarang diajarin ada berapa planet? Ada berapa planet? Pluto sudah dikeluarkan dari planet, saudara ya. Jadi terus sekarang anak sekarang ngertinya planet ada 8. Yang ingin saya garis bawahi, kenapa Pluto jadi planet atau tidak, saya ingin tidak katakan itu. Tapi ilmu pengetahuan terus berkembang. Dulu mengertinya hanya galaksi itu sedikit, ternyata sekarang galaksi itu banyak. Bahkan alam semesta itu sepertinya tidak terbatas. Nah, dengan pemahaman sekarang, lalu kita mengkontekskan ketika Musa berkata bahwa langit dan bumi diciptakan Tuhan. Sesungguhnya alam raya ini, baik yang kita lihat ataupun bahkan kita ini nggak lihat, galaksi-galaksi yang jauh gitu ya, kita nggak bisa lihat, itu pun diciptakan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata jadilah terang, maka terang jadi. Musa dengan memahami, dengan konteksnya waktu itu, dia diilhami oleh firman Tuhan bahwa alam raya ini yang dikatakan ayat yang kedua, bumi belum berbentuk. Terjemahan lain juga mengatakan masih kondisinya kacau balau. Saudara, kalau kita kemudian belajar ilmu pengetahuan sepertinya berbeda. Tetapi saya yakin bahwa ketika Tuhan berfirman kepada Musa adalah firman yang benar. Mungkin kita menafsirkannya yang salah. Mungkin pengetahuan kita yang terbatas. Yang kemudian saya ingin tarik adalah, saudara, terang dan gelap. Saudara bisa bayangkan gelap. Saudara kalau tutup mata itu kan seolah-olah gelap gitu ya. Kalau lampu mati ya, kalau dalam kondisi malam yang gelap kita bisa tidak ngerti apa-apa, nggak bisa bedakan apa-apa. Maka Musa menafsirkan kondisi sebelum manusia, bahkan ketika bumi belum dibentuk itu gelap kacau balau. Tetapi di sana ingin saya katakan kembali, Allah yang maha kuasa. Itulah Allah yang hari ini saya dan saudara beribadah kepadanya. Allah yang menciptakan bukan hanya langit dan bumi ini, bahkan terang itu diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita mengerti Tuhan yang sedemikian dahsyat, lalu mengapa kita khawatir dengan kehidupan ini? Mengapa kita takut hanya dengan sebuah virus? Mengapa kita digentarkan oleh hanya karena tidak bisa makan? Bukankah kehidupan kita ini bukan hanya kehidupan materi, tapi kehidupan kita adalah kehidupan kekal bersama Tuhan. Saya mempelajari bagian ini akhirnya bingung sendiri juga, saudara ya. Kenapa? Penafsiran begitu banyak. Yang pada masa lalu memberikan penafsiran seperti ini, kemudian yang pada masa akan datang dengan pengetahuan yang kemudian berkembang, ini membuat sesuatu semakin bergerak, dan saya yakin ujungnya adalah kebenaran Tuhan. Satu hal yang ingin kembali saya tegaskan, kehidupan ini, terang itu, ya, kalau kemarin ditekankan bahwa hidup itu adalah terang manusia, ya. Terang manusia dari Allah itu membawa kehidupan. Saya tarik saudara ya, terang yang diciptakan ya, alam raya terang dengan secara visual ini, itu terang yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, bukan berarti ketika Tuhan menciptakan terang baru Tuhan bisa melihat. Nah, saudara-saudara, ketika kita melajari ilmu pengetahuan pun itu perlu iman, perlu keyakinan. Karena teori itu berubah. Saudara, dalam pemahaman konteks seperti ini, Musa dengan pemahamannya waktu itu, dia bisa mengerti bahwa alam ini diciptakan oleh sebuah pribadi. Dan Allah itu mempunyai kehendak. Bukan sebuah kejadian sekedar proses evolusi. Bukan. Ya. Bahkan kalau kita bandingkan pemahaman Musa waktu itu, saudara ya, pada zaman Musa sudah ada mitos-mitos, ya, penciptaan alam raya ini. Bahkan salah satu yang cukup terkenal itu di Babylon, yaitu dengan cerita
Enuma Elis itu saudara ya. Terus di Jepang juga ada cerita sendiri. Di Australia punya cerita penciptaan sendiri. Di berbagai daerah di dunia kuno punya ciptaan sendiri. Saudara, ada teori penciptaan dari mitos-mitos bangsa-bangsa lain. Ada Alkitab yang sampai hari ini tidak berubah. Dan satu lagi yang sekarang kita hadapi, ada teori penciptaan dengan pemikiran, dengan imajinasi pengetahuan. Mana yang mau kita percaya? Hari ini kalau saudara tahu ya, imajinasi orang yang dengan pengetahuannya, dia berkata, teleskop hari ini yang kita pakai untuk melihat alam raya itu teleskop Hubble. Tapi dia tidak bisa melihat dalam gelap. Lalu sekarang sudah dirancang untuk teleskop James Webb yang sedang akan diluncurkan, yang beberapa tahun terus tertunda. Dikatakan teleskop ini bisa melihat masa lalu. Bisa ngerti saudara maksudnya masa lalu? Saudara bingung ya, masa lalu bisa dilihat. Tapi dia menggambarkan dengan logikanya teori Big Bang, karena alam raya ini terus berkembang. Maka ketika James Webb teleskop itu bisa melihat masa lalu, ini sudah menurut saya logikanya sulit. Saya tidak ingin mengomentari. Kalau saudara ingin belajar silahkan. Tapi saya ingin katakan ini pun penafsiran manusia. Ini pun imajinasi pengetahuan manusia. Untuk memahami ini perlu iman. Silahkan, imannya mau di mana? Di sini, di mitos-mitos, atau di dalam Alkitab. Dan sampai hari ini 3000 tahun lebih Alkitab tidak pernah berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terang itu diciptakan oleh Tuhan. Terang itu bukan sekedar sinar terang. Terang itu juga bukan sekedar moralitas, tapi terang itu kehidupan sendiri. Terang itu menggambarkan kebaikan. Terang itu menggambarkan kemurahan Tuhan. Bukan sekedar sinar yang mengetahui. Mari kita lanjutkan pembacaan dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Mungkin bantu ditayangkan. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini yang kemarin juga dibahas penginjil Benny. Terang yang diciptakan oleh Tuhan itu terang alam raya ini. Tetapi juga terang itu bukan sekedar terang penciptaan alam raya ini, tapi terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Mengacu siapa terang ini? Kemudian Yohanes 9 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, selama aku di dunia, akulah terang dunia. Saudara lihat, saya ingin katakan ini kalimat yang menurut para penafsir keluar dari kalimat Tuhan sendiri. Ini persis seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada orang yang bisa berkata demikian. Ya. Dan Tuhan berkata, selama aku di dunia ini, akulah terang dunia. Matius 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara melihat garisnya? Bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan alam raya dan berkuasa menciptakan terang ini, Dia juga memberikan firman-Nya, Dia berinkarnasi dalam diri Yesus, di dalam kejatuhan atau kegelapan atau menjadi kelamnya manusia di dalam dosa. Tuhan menciptakan atau Tuhan memberikan Yesus sebagai terang itu. Dan Dia tidak hanya menjadi terang itu, tetapi Dia memilih saudara, memanggil saudara untuk menjadi terang. Dan saudara, ketika saudara dipanggil menjadi terang, kita itu seperti kota di atas bukit. Ya, saudara tahu artinya? Terang itu tidak pernah bisa disembunyikan. Terang itu akan dilihat orang. Terang itu seperti kota di atas bukit, menerangi sekitarnya.
Ayat berikutnya Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kenapa kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kebingungan? Apakah, minta maaf saudara ya, kita tidak memiliki terang, sehingga kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah? Saudara-saudara, saya kadang-kadang dalam perenungan, dalam kegentaran saya menghadap Tuhan, saya berkata, Tuhan, apakah saya berjalan dalam gelap? Apakah keegoisan saya ini, kehendak saya ini justru yang menggelapkan hati saya? Saudara, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Ini jelas sekali. Kalau hari ini saudara kehilangan arah, kebingungan, dengar kata-kata Yesus, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya kalau orang jalan dalam kegelapan itu artinya apa? Kebingungan gitu ya. Jadi kalau ada orang yang kebingungan, gelisah, cari Tuhan, bawa terang itu. Kalau saudara sekarang dalam kebingungan, dalam kegelisahan, saudara datang kepada Dia. Karena jangan sampai, ya minta maaf saudara ya, orang-orang yang percaya Tuhan, ngomong percaya Tuhan, dia bingung. Nah kalau bingung itu kan persis orang yang jalan dalam gelap ya. Kalau saudara jalan dalam gelap, dicoba deh ya, nanti malam lampu dimatiin semua, atau saudara jalan nanti kan nabrak-nabrak gitu kan. Artinya saudara bingung ini mau ngambil gula atau mau ngambil kecap, ini mau mengambil air minum atau mau mengambil apa ini, saudara akan bingung. Dalam hidup ini banyak hal, saya melakukan ini atau itu, kenapa? Bingung saudara, nggak ngerti. Ketika orang ngomong gini, ikutin arah sini, orang ngomong gini, ikutin sini. Lalu apa gunanya saudara memilih saudara? Tuhan memilih saudara untuk jadi terang. Ikutin Dia. Ia akan ya mempunyai terang hidup. Saya melihat bagian ini menjadi bagian yang saudara jangan takut dalam hidup ini. Kalau saudara sepertinya dalam gelap, saudara datang kepada Tuhan. Yohanes 3 ayat 21 dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, dan sama seperti Musa, iya ada sedikit kesalahan saudara ya. Kita coba melihat Yohanes 3 ayat 21 ya. Dikatakan demikian, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yohanes 3 ayat 21. Barang siapa melakukan yang benar. Saudara, yang ingin saya garis bawahi, kerap kali kan kita merasa benar saudara ya. Saya ingin gabungkan bagian ini loh saudara ya. Apa sih kebenaran? Saya di 3 bulan 4 bulan lalu dikatakan, apa sih kebenaran? Saya ulang-ulang, apa kebenaran? Saudara, kebenaran itu bukan hanya karena saya duduk di kursi, kursinya kakinya 4, itu kursi jadi itu benar. Kebenaran itu bukan hanya sekedar kata-kata sesuai dengan fakta. Kebenaran adalah firman Tuhan. Kebenaran adalah kehendak Tuhan. Di luar kehendak Tuhan, itu dosa. Apa artinya saudara? Kalau saudara memiliki keinginan sendiri yang berbeda dengan keinginan Tuhan, itu dosa saudara. Karena itu arti kata dosa, hamartia, itu meleset dari sasaran, meleset dari rencana Tuhan. Tuhan memilih saudara untuk jadi terang, bukan untuk jadi kebingungan.
Jadi Alkitab mengatakan dengan jelas, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata. Lalu terjemahan yang lain akan menolong kita di dalam bahasa Indonesia masa kini. Yohanes 3 ayat 21 itu dikatakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Ya, barang siapa yang melakukan benar, dalam bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa apa yang dilakukan itu adalah menurut kehendak Allah. Hari ini dalam hidupmu, apa yang engkau lakukan? Apakah engkau mengikuti keinginanmu atau keinginan Tuhan? Engkau mengikuti dosa atau engkau mencari jalan terang itu? 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, ya. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, bisa dibantu. Oke, 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara bisa menangkap kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan itu terang sendiri, Tuhan itu sendiri kehidupan, dan Tuhan itu yang menciptakan terang. Bahkan saya ingin menggarisbawahi bukan sekedar terang dalam pengertian cahaya, Tuhan menciptakan alam raya ini, berkuasa sedemikian luar biasanya. Dan Dia juga menjadi terang itu dalam diri Yesus. Dia menjadi terang menolong manusia yang hidup dalam dosa, dalam gelap, dalam keinginannya. Hari ini di dalam perenungan firman Tuhan, yang terakhir saya katakan, carilah terang. Carilah Tuhan. Carilah kehendak Tuhan. Carilah kehidupan itu. Terang itu. Jangan sekedar cari uang, jangan sekedar cari aman, cari selamat, cari kesenangan sendiri, tapi carilah kehendak Tuhan, karena itulah kebenaran dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa ini kita sedang dalam persiapan pemilihan calon-calon majelis. Saudara, satu hal ya yang saya katakan kepada orang-orang yang dipercayakan kepada saya untuk dihubungi. Saya katakan, kalau mau jadi majelis, saya bukan sekedar mau atau tidak. Saya tidak ingin dengar jawaban mau atau tidak, kenapa alasannya, bukan. Tapi saya ingin ajak saudara, sebelum menjawab, carilah kehendak Tuhan. Karena dalam pelayanan itu kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau dalam kemajelisan kita hanya mencari eksistensi diri, mengaktualisasi diri, menyatakan kehendak diri, maka gereja hancur, saudara. Saudara, ini menjadi kegentaran saya pribadi sebagai gembala. Bagaimana memimpin gereja dan terus mencari kehendak Tuhan. Saya bukan malaikat yang tidak punya salah. Saya ada dalam kedagingan, dalam keinginan daging, dan terus menerus saya berjuang menahan diri. Dalam ketidaktahuan saya coba mencari terang itu, mencari kehidupan itu. Saudara, hari ini dunia menyebar ketakutan. Hari ini dunia menyebar kebingungan. Hari ini banyak orang mencari jalannya sendiri. Kalau sakit, mencegahnya dengan cari imunisasi. Betul, saudara, vaksin, gak ada salahnya. Pertanyaannya bukan itu bagi saya. Kalau sakit, cari kehendak Tuhan. Tuhan suruh saudara apa? Minum vitamin atau cari vaksin? Saya tidak ngomong vaksin lebih baik, vitamin lebih baik, tidak. Tapi dalam kondisi masalah, carilah kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan
yang akan menolong saudara hidup dalam terang itu. Dan hidupmu benar-benar menjadi hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami berpikir, penafsiran kami yang terus bertumbuh, kami melihat betapa luar biasanya Engkau. Engkau berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Bukan sekedar cahaya matahari, tetapi terang ilahi yang melampaui akal pikiran kami. Bahkan di ayat-ayat berikutnya, Engkau menciptakan terang di dunia ini, sebuah sinar yang menerangi, yang menjadi siang dan malam. Namun Engkau juga hadir dalam kegelapan dunia. Bukan hanya karena tidak ada sinar matahari, tetapi kegelapan karena moralitas yang hancur. Dan Engkau hadir menjadi terang manusia. Engkau memberikan hidup itu. Tuhan, kami mohon Engkau menerangi hati kami. Kami berterima kasih Engkau memilih kami untuk menjadi umat-Mu, untuk membawa terang itu. Di tengah-tengah dunia yang gelap, penuh ketakutan, dosa, Tuhan biarlah kami belajar untuk mengikuti terang ilahi itu. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, Engkau mau menyapa. Engkau mau mengasihani kami. Biarlah kami kembali belajar serupa dengan Engkau, memiliki kehidupan dan memiliki terang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.